Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffi R5. Di video kali ini saya akan berbagi sekilas tentang pertolongan pertama setelah digigit ular atau first aid snake bite. Oke teman-teman, di Indonesia ini kan banyak jenis-jenis ular. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Jadi ketika kita setelah digigit ular, kita tidak tahu ini ularnya berbisa atau tidak. Itu kita harus langsung imobilisasi. Maksudnya bagian yang digigit itu langsung jangan digerakkan, diimobilisasikan dengan cara dibidai atau bisa juga dibalut pakai elastis perban atau dibidai seperti orang fraktur ya. Contohnya, misalnya digigit ularnya di ujung lengan sini, di sini. Itu tangan kita ini dari sini, dari ekstremitas kita, seluruh ekstremitas atas ini yang bagian digigit ini, itu harus kita imobilisasikan dengan cara misalnya dibidai, dipasang bidai dua gini. Misalnya terjadi kan di lapangan nih, kan nggak ada bidai yang seperti di rumah sakit. Itu boleh pakai kayu yang lurus atau pakai bambu atau pakai pelepah apa yang ada di situ. Yang intinya kita bidai tangan kita untuk tidak bergerak, kita imobilisasikan ya, tentunya. Atau bisa juga menggunakan elastis perban. Teman-teman tentu sudah tahu elastis perban itu seperti yang dipakai oleh orang-orang yang fraktur ya, atau juga orang-orang yang kesleo, strain atau sprain, yang dibalut-balut itu menggunakan perban yang elastis itu. Nah, itu bisa juga. Tapi jangan lupa kita harus ingat area gigitannya. Biasa ada bekasnya dan ada setelah digigit itu inflamasi atau bengkak. Kita balut pertama dari ujung sini sampai ke penulengan ini. Itu kalau membalut pakai elastis perban. Dan ujung jari ini tetap diperhatikan sirkulasinya. Nah, ketika kita tekan itu bisa kembali, kita lepas, darahnya kembali dalam 2 detik. Jangan terlalu ketat sekali, maksudnya nanti bisa terjadi gangguan pada lengan kita yang digigit ular tersebut. Jadi untuk apa sih imobilisasi itu teman-teman? Jadi gigitan ular ini gangguannya ada 2 ya. Ada yang lokal itu inflamasinya di bagian digigit aja, bengkaknya di bagian sini aja, gangguan di ujung tangan aja yang digigit. Atau rasa nyeri, rasa sakit, bengkak itu di bagian, di sekitar bagian digigit aja. Itu yang lokal. Yang kedua, dia kan karena mengalir ke dalam darah bisa bersifat sistemik. Sistemik itu ke seluruh tubuh dia. Jadi bisa dibawa oleh darah racunnya sampai ke jantung. Makanya itu kita harus setelah digigit ular itu harus langsung imobilisasi. Tidak boleh kita gerakkan atau kita balut pakai elastis perban. Nah, kalau tidak ada elastis perban, mungkin di lapangan bisa dibalut pakai kain agak ketat sedikit. Tetapi ingat sirkulasinya harus tetap terjaga ya teman-teman. Harus segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat ya teman-teman. Nah, karena di sana nanti ada serum seperti ini yang Biosafe namanya, serum biasa disebut abu anti bisa ular atau sabu, serum anti bisa ular polivalen ya, dari plasma kuda. Nanti bisa diinjeksikan ini, atau nanti kalau kita segera bawa ke UGD, nanti di sana juga akan diimobilisasi. Nah, yang penting kita menceritakan kronologinya ular apa, jenis apa yang menggigit. Tentunya setelah digigit ular kita pasti cemas ya teman-teman. Rasa khawatir dan cemas itu pasti cemas, tapi usahakan jangan berlebihan. Kontrol agar jantung kita tetap stabil teman-teman, agar efeknya itu berkurang ya, tidak parah. Harus berusaha rileks ya teman-teman. Walaupun itu sulit, tentu saja kita sangat khawatir kalau digigit ular, karena yang kita ketahui ular itu sebagiannya memiliki racun yang sangat mematikan. Jadi setelah sampai ke puskesmas, nanti di sana akan diimobilisasi lagi dengan lebih bagus dan ditandai bagian-bagian inflamasinya, dan nanti di sana akan diperiksa gangguannya sudah sistemik atau masih lokal ya teman-teman. Tanda-tandanya kalau yang sistemik itu bengkaknya bisa lebih parah sampai ke pangkal lengan. Kalau yang digigit di ujungnya dia bertambah terus menerus.
Jadi nanti kalau sampai di puskesmas, pertama kan ditandai nih bagian yang digigit, yang inflamasi, yang bengkak di sini. Ini ditandai jam berapa ditulis di sini. Nanti beberapa jam kemudian, 2 jam kemudian atau beberapa jam kemudian ditandai lagi bengkaknya semana. Apa pertama nanti ditandai lagi sini, bisa pakai spidol, bisa dipakai plaster, nanti ditulis jamnya. Dan sampai seterusnya diperiksakan. Dan nanti tentunya akan diberi ini serum anti bisa ular yang dibuat dari plasma kuda ya teman-teman. Jadi suntikan ini jangan langsung diberikan setelah dikeluarkan dari kulkas. Ini kan disimpan di suhu yang rendah 2 derajat dan juga 8 derajat Celcius. Nah, jadi begitu dikeluarkan dari kulkas jangan langsung diberikan, dihangatkan dulu sampai sama dengan suhu tubuh kita agar obatnya efektif. Dan biasanya ini pemberiannya dicampurkan dengan cairan fisiologis seperti NaCl atau sodium klorid. Jadi dicampurkan ke dalam cairan infus ya teman-teman. Perbandingannya 2%. Jadi 2% itu satu ampul ini kandungannya 5 mili. Satu botol cairan infus itu kandungannya 500 mili. Jadi kalau 2% dari 500 mili kan 10 mili. Ya teman-teman, kalau tidak salah. Jadi diberikan ini biasanya 2 ampul sampai 2 ampul ya. Dilihat juga tingkat reaksi penderita atau korban gigitan ular tadi. Dan teman-teman, tentu saja ini ada efek sampingnya ya, bisa shock anafilaktik atau bisa anafilaktik shock setelah pemberian ini. Ini teman-teman, anti serum ini dibuat dari plasma kuda untuk jenis-jenis ular berbisa yang berbahaya di Indonesia. Salah satu di negara lain ada juga tentunya, seperti ular kobra yang di Pulau Jawa ya, maksudnya yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Di seluruh Indonesia mungkin ada juga ular kobra yang bisanya sangat berbahaya. Juga untuk ular belang atau disebut juga ular welang, ular yang belang-belang itu hitam kuning warnanya kalau tidak salah. Dan juga untuk ular tanah yang berbisa. Ini tidak seberapa tidak berkhasiat mungkin untuk ular-ular di wilayah Indonesia bagian timur seperti di Papua ya, jenis-jenis selain ular yang disebutkan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kan efek samping pemberian ini salah satunya bisa shock, dan saat pemberian ini disediakan juga injeksi lain seperti antihistamin, injeksi adrenalin, dan juga kortikosteroid ya teman-teman. Kalau nanti diperiksakan lagi ada efek samping seperti shock, anafilaktik, dan juga jika tekanan darahnya masih tetap rendah, nanti baru diberikan itu ya teman-teman. Jangan lupa yang penting sekali itu setelah digigit ular ini imobilisasi, itu yang terpenting sekali ya teman-teman, agar tidak terjadi gangguan yang sistemik, gangguan seluruh tubuh, racunnya mengalir ke seluruh tubuh. Jangan lupa pertolongan pertamanya imobilisasi. Efek samping lainnya mungkin bisa demam ya teman-teman. Mungkin kalau demam itu tidak seberapa berbahaya, bisa dikasih selimut sedikit, mungkin dalam 24 jam akan turun. Demam itu kan reaksi tubuh kita. Tapi kalau sudah shock, tanda-tanda vital yang lainnya berubah, itu yang perlu dipantau, atau inflamasinya, bengkaknya sudah menyebar ya teman-teman. Dan selain dicampur ke cairan infus, Biosafe ini bisa juga disuntikan langsung ke intravena ke pembuluh darah vena, tetapi dengan cara perlahan-lahan, jangan terlalu cepat. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting untuk teman-teman sejawat, bagi kita seorang perawat, ini kan obat keras ya teman-teman. Obat keras, setelah itu injeksi itu kan tindakan invasif. Jadi harus kita perhatikan keamanan kita. Yang pertama, kita saat bekerja itu ada SCR, ada SIPP ya, surat izin praktik. Berikutnya ada surat delegasi dari dokter.
Dan ini tindakan kolaborasi ya, kolaborasi dengan tenaga medis ya teman-teman, karena tentu saja ini ada efek sampingnya karena ini obat keras. Oke teman-teman, mungkin sekian saja, hanya sekilas informasi. Ini tidak bisa dijadikan acuan juga ya teman-teman untuk tindakan. Ini hanya bersifat evaluasi aja. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan saya sertakan di link deskripsinya tentang referensi-referensinya. Dan karena ini kita diskusi, channel ini edukasi, teman-teman jangan sungkan-sungkan komen di kolom komentar. Jika ada yang salah yang saya jelaskan, tolong dibenarkan, di kritik dan saran dari teman-teman sangat penting ya teman-teman. Baik, sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next time.